Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AR, pagi ini kita silaturahim di peternakan. Di sini ada peternakan sapi Bali, sapi merah itu yang terkenal sapi merah. Ini sapi Bali. Di sini khusus peternakan untuk laki-laki, jadi pejantan dengan sistem pakan dengan menggunakan hijauan. Ini kenapa peternak memilih menggunakan hijauan, kemudian memilih dengan sapi Bali ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan pemilik ternak. Sahabat AR, kali ini kita sudah bersama pemilik ternak. Di pemilik peternakan yang ada di sini ada 4 ekor pejantan. Sebelum lanjut ngobrol tentang peternakan dan kiat peternaknya, kita sapa dulu pemilik kandang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Tugio. Bapak Tugio. Oke, Bapak Tugio ini peternakan Bapak ini, Bapak berternak ini tepatnya kampungnya mana ini, Pak? Kampung Gaya Baru 5, Dusun 1, Kampung Gaya Baru 5, Dusun 1, Kecamatan Bandar, Surabaya. Bandar, Surabaya. Ini ada berapa ini, Pak? 4 ekor. Ada 4 ekor. Ini jenis sapinya apa ini, Pak? 4 ekor ini, Pak? Sapi Bali, sapi kecil ini. Sapi kecil. Sudah berapa tahun, Pak? Saya aja setiap tahun ada, tapi setiap mau hari raya besaran udah keluar semua sapi. Jadi setiap tahun pasti ada ini. Jual beli satu tahun beli, 1 tahun jual gitu. Jadi setiap tahun itu pasti mengeluarkan. Jadi enggak tiap 3 bulan sekali atau Enggak, gimana, Pak? Pak? Enggak, karena ya enggak pakai sentrat, kan cuma pakai hijauan, jadi ya lama. Kenapa milih peternakannya kok sapi Bali ini, Pak? Jadi samping modalnya kecil, juga makannya juga nggak begitu banyak. Gitu ya. Iya. Jadi menyesuaikan dengan kos lah ya, menyesuaikan dengan budgetnya, kosnya. Iya. Jadi kalau ya supaya usahanya tetap jalan, menyesuaikan. Kalau anggarannya belum cukup untuk sapi besar, kita beternaknya sapi kecil. Sudah terlanjur seneng sapi kecil masalahnya. Sudah terlanjur seneng sapi kecil. Masalahnya kalau sapi besar dulu juga pernah. Itu malesnya ya itu berahi terus, minta kawin terus, nggak jadi. Akhirnya ya jadiannya nanti majer, ya terus males. Terus pilih sapi Bali. Sapi Bali. Oh gitu. Itu salah satu alasan gitu ya. Iya. Salah satu alasan kenapa milih sapi Bali. Bali. Kalau umpamanya dilihat dari keuntungannya, lebih untung mana, Pak? Antara sapi yang besar itu dengan sapi Bali ini. Kalau dipelihara samalah pakannya rumput, dijual setahun sekali, itu prospeknya lebih untung mana, Pak, kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya sih ya hasil sapi kecil ini. Masalahnya ini kan kalau 1 tahun jelas positif, udah kita jual, udah untung. Kalau sapi besar itu mungkin ya kita paham sendiri, untuk kawin kalau langsung jadi 9 bulan baru keluar. Padahal kalau ini 1 tahun udah dijual. Kalau sapi besar 1 tahun kalau lancar mungkin keluar baru umur 3 bulan. Jadi mending penggemukan sapi yang laki-laki, khusus laki-laki gitu ya? Ya itu kalau menurut saya, tapi ya nggak tahu namanya orang. Tapi kan kalau dirasakannya kan lebih untung berternak sapi kecil ini, Pak. Iya. Gitu. Ya, ini rata-rata awalnya beli ini umur berapa bulan ini, Pak? Kalau umurnya kurang paham, yang jelas ya kalau dulu itu ya 1 ekor 7 ribuan ya. 1 ekornya ini 7 ribuan. 7 juta. 7 juta ini sudah berapa bulan, Pak?
Habis Lebaran. Habis Lebaran Idul Adha apa Idul Fitri? Idul Fitri. Idul Fitri. Iya. Habis Lebaran Idul Fitri beli ini. Iya. Nah, terus yang di Idul Adha kemarin yang dijual yang mana? Jual 4. Jual 4 ekor. Jual 4 ekor, terus ini beli lagi 4 ekor begitu ya? Iya. Oh, jadi jualnya sebelum Idul Fitri. Tergantung kebutuhan, Pak. Oh, tergantung kebutuhan. Kalau kemarin sebelum Idul Fitri 3. 3 yang mau Lebaran Haji itu 1. Jadi 4. Kok terus ini keuntungannya gimana kemarin, Pak? Dari apa namanya, dari beli dipelihara 1 tahun itu berapa persen keuntungannya dari modal, Pak? Ya bisa 100%. Bisa 100%? Iya, masalahnya dari modal 7 juta bisa jadi 14, kadang lebih. 1 tahunnya. Oh gitu? Iya. Tapi 1 tahun. 1 tahun. Dengan pakan hijauan. Ini pakan ini dapatnya dari mana, Pak? Dari ladang sendiri. Ladang sendiri? Iya. Nggak beli? Nggak pernah beli. Oh, pantas, berarti pantesan memilih dengan sistem apa hijauan. Pakan hijauan, karena iya, pakannya ada di apa ya, ladang sendiri. Di ladang sendiri, di lingkungan sendiri, tinggal ngambil gitu, Pak ya. Iya. Oke. Terus ini dari, ini mohon maaf Pak kalau boleh tahu, dari hasil ternak sapi ini Pak, dari hasil ternak sapi Bali ini dikembalikan lagi ke sapi atau buat ya, yang lainnya Pak? Ya sebagian. Yang sebagian ya kadang yang jelas ya untuk beli tanah itu, peladangan. Beli tanah? Iya. Ini sudah berapa tahun lah Bapak pelihara, artinya usaha sapi ini sudah berapa tahun? Kalau sapi Bali mungkin baru 3 tahun. Baru 3 tahun? Yang dulu ya sapi besar tapi juga laki-laki. Itu udah modalnya besar. Kalau dipelihara 1 tahun hasilnya nipis. Ya hasil sapi kecil kayak gini. Hasil sapi kecil ya? Iya. Oh gitu. Tapi ya tengok-tengok kalau yang bermodal mungkin ya hasil yang besar. Karena oh iya. Belinya dia udah yang besar. Tinggal digemukkan gitu Pak ya. Nah kalau ini kan pakannya pakan alami kan gitu. Iya. Ini sudah menghasilkan apa aja ini Pak? Malah yang jelas ya bisa menyambung kebutuhan hidup lah. Jadi gara-gara sapi mempermudah atau mempersulit? Ya mempermudah. Sangat mempermudah? Iya. Karena ini bisa kebutuhan mendadak juga bisa kalau sapi ini. Yang kecil-kecil ini ya? Ketimbang sapi yang besar mending yang kecil Pak ya? Oke. Jadi ada Pak saran-saran untuk para peternak yang mau melakukan ternak sapi Bali, kan kadang ada yang gengsi Pak. Iya. Gengsi, pelihara kok sapi kecil kan gitu, untungnya seberapa. Nah, ini kalau sarannya menurut Bapak gimana Pak? Yang jelas kalau saran saya bagi yang modalnya kurang, mungkin kalau sapi besar juga 1, kalau dibelikan ini bisa dapat 2. Yang jelas kalau sabar 1 tahun positif udah menghasilkan kalau sapi kecil ini. Dan bisa menghasilkan 100%? Iya. Dengan pakan alami? Pakan alami. Gitu. Ini kasih pakannya ini sehari berapa kali Pak? Ya pokoknya kalau kita pergi ke kandang ada pakan ya kita lempar. Oh gitu? Kasih. Jadi nggak tentu? Nggak tentu. Cuma kalau malam mungkin cuma sore. Jadi tapi pagi, siang, sore itu pasti? Iya. Kalau malam? Malam ya habis ngisak itu aja sekali. Sekali? Terus ini ada pakan ini Pak, apa namanya ini? Daun singkong. Daun singkong. Nggak bahaya Pak? Kalau menurut saya asalkan posisi sapi nggak pernah kelaparan itu nggak bahaya daun singkong. Tapi kalau posisi sapi lapar ya jangan coba-coba kasih daun singkong. Bisa dipastikan Pak? Bisa dipastikan kalau orang Jawa mendem. Ya. Yang penting nggak mendem itu kan. Artinya kalau dalam posisi
perut itu kosong atau masih lapar, kemudian dikasih daun singkong atau batang singkong, ya nggak apa-apa, yang penting dikasih minum dulu, jangan lupa, jangan dikasih daun singkong baru diminumin, nanti bisa kembung, itu bisa besar perutnya. Bisa dipastikan kembung lah ya. Gitu. Jadi ini bisa jadi pengalaman dan ilmu baru nih sahabat ternak. Jadi kalau mau memberikan pakan ternak itu dengan jenis daun singkong atau batang singkong, maka harus diperhatikan kondisi sapinya. Jadi harus dalam keadaan perut tidak kosong, kemudian kalau toh perutnya kosong, kasih minum dulu. Setelah kasih minum, dirasa sudah cukup, baru dikasih daun singkong. Dengan begitu, ya mudah-mudahan racun sianida yang terkandung di dalam daun singkong tidak mempengaruhi bagi tubuh ternak. Gitu. Oke Pak, jadi sementara itu terima kasih informasinya. Jadi setelah kita ulas tadi, menurut Bapak yang terakhir Pak, lebih untung pelihara sapi besar, sapi limosin, atau lebih untung pelihara sapi Bali? Kalau saya pribadi memang hasil sapi kecil. Masalahnya ya itu modalnya kecil, positif kalau 1 tahun dia udah lipat hasilnya, keuntungannya. Bisa 100%. Bisa 100% dengan pakan alami. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat kandang, dan semoga peternakannya semakin sukses dan bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan masa depan. Terima kasih, salam ngandang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.